Perkenalkan, nama saya Bertal Pereira dari kelas TIA dengan NIM C24552011008. Kali ini akan menjelaskan tentang database yang kami gunakan dalam pembuatan web Sambalado. Di sini kami menggunakan 3 tabel, yaitu ada admin login, menu, dan juga pemesanan. Di dalam admin login, fungsinya adalah untuk menampilkan user beserta password yang digunakan untuk masuk ke dalam halaman admin, yang dimana punya privilege untuk mengatur pemesanan dan menu dari websitenya tadi. Untuk bagian admin login harus diisikan manual lewat database karena tidak ada fungsi daftar dalam websitenya. Lalu yang kedua ada menu. Di menu adalah kumpulan menu yang kami jual di dalam websitenya tadi. Ini bisa ditambah melalui database-nya, bisa juga melalui website yang tadi dengan menggunakan privilege admin. Pemesanan adalah user atau pelanggan yang memesan di website yang tadi. Untuk relasinya sendiri, kami menggunakan designer, jadi tidak melalui code. Untuk relasinya cuma ada satu, yaitu ID menu dari tabel menu menuju ID menu yang ada di pemesanan. Fungsinya adalah agar di saat user atau pelanggan ingin memesan, menu yang ada di dalam tabel menu tadi bisa ditampilkan di dalam tabel pemesanan, di dalam form pemesanan. Halaman awalnya, halaman home atau halaman utama dari websitenya seperti ini. Ini adalah tampilan yang bakal dilihat oleh user atau pelanggan. Ada menu beranda, yaitu tampilan ini. Ada menu, terus ada kontak. Di sini juga ada maps-nya. Ini terus di bagian menu kita bisa melakukan pemesanan melalui tombol pesan, terus masukkan nama pembeli, alamat pengiriman, jumlah pesanan. Jika sudah sesuai semua, bisa dilakukan proses pesanan. Dan untuk halaman admin sendiri, kami menggunakan akses lewat logo. Jadi klik logo di halaman beranda tadi bakal disuruh login, masukkan username untuk loginnya. Nah, di sini bakal ada menu tambahan, begitu user view dan sebagainya. User view untuk kembali ke halaman user sebelumnya tadi. Terus di bagian pesanan adalah data dari orang-orang yang memesan makanannya tadi. Di sini ada nama saya di paling atas. Terus di bagian menu adalah untuk mengedit menu yang bakal ditampilkan ke dalam website yang tadi. Sebagai contoh, saya akan coba tambahkan satu menu baru. Nah, begitu dia bakal akan ditambahkan satu menu baru bernama tes di sini. Bisa kita lihat di dalam user view. Sudah masuk di bagian sini menu makanan tes dengan harga 10.000. Sekian dari saya untuk penjelasan database dan juga alur penggunaan website kami. Halo, perkenalkan nama saya Chris John dari kelas TIA dengan NIM C24552101014. Saya akan menjelaskan bagian sintaks dari login PHP, menu PHP, pesanan PHP, dan logout PHP. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian login PHP. Pertama kita panggil koneksi dan mulai sesi menggunakan codingan ini. Codingan ini juga melakukan pengecekan status login. Jika user ternyata sudah login,
Jadi akan langsung kita lempar masuk ke halaman admin. Lalu ada proses validasi dimulai saat user menekan tombol login method post. Ini dia. Kita ambil inputannya. Fungsi trims di sini berguna menghapus spasi yang tidak sengaja terketik di awal atau akhir username ini. Seperti ini sintaksnya. Ini adalah bagian security terpenting, validasi koneksi, prepare statement. Kita pastikan dulu koneksi database benar-benar valid dan siap. Lalu ada alih-alih memasukkan input user langsung ke query yang rawan dihack via SQL injection, kita menggunakan metode prepare statement. Kita siapkan template query-nya dulu dengan tanda tanya sebagai placeholder seperti ini. Lalu kita ikat atau bind data user name ke tanda yang tadi, huruf S, seperti kita memberitahu sistem bahwa data ini bertipe strings atau teks. Cara ini membuat database memisahkan mana kode SQL dan mana data inputan user. Ini sintaksnya. Setelah query jalan, kita cek apakah ada user dengan name tersebut menggunakan sintaks ini. Jika user ketemu, baru kita cek passwordnya. Apakah password yang diketik sama persis dengan yang ada di database. Ini dia sintaksnya. Ketika login sukses, kita simpan identitas nama dan ID ke dalam session. Inilah tiket masuk user untuk mengakses halaman-halaman lainnya. Ini sintaksnya. Terakhir, arahkan user ke dashboard admin menggunakan sintaks ini. Atau jika passwordnya salah, maka akan error. Atau lagi, untuk kasus yang lainnya, jika username tidak ditemukan, perhatikan bahwa pesan errornya kita samakan, username atau password salah. Ini trik keamanan agar peretas tidak tahu apakah username yang salah atau password yang salah. Jadi kita samakan seperti ini, sama seperti yang di atas. Tutup koneksi statement untuk menghemat resource menggunakan sintaks ini. Lalu di bawahnya kita hanya sebagai tampilan dari login PHP-nya tadi. Seperti ini tampilan login PHP-nya. Kita coba masuk menggunakan ini, masukkan password. Kita sekarang masuk ke dalam admin PHP. Lalu saya akan menjelaskan bagian menu ini. Kita masuk ke menu PHP. Pertama-tama kita mulai dengan fondasi sistem ini. Di sini kita panggil file koneksi database agar script ini bisa berkoneksi dengan database kita menggunakan include config PHP. Di sini config PHP-nya dari sini. Ini adalah codingan yang akan menyambungkan kita dengan database-nya. Ini nama database kami. Selanjutnya kita jalankan season start. Ini wajib ada di baris paling atas agar kita bisa memantau siapa yang sedang login. Sekarang masuk ke gerbang keamanan security check. Logika di sini sederhana tapi krusial. Jika sesi ID atau nama tidak ditemukan, artinya user mencoba masuk tanpa login, maka sistem akan otomatis menendang mereka kembali ke halaman login PHP dan mematikan proses script menggunakan sintaks ini. Kita juga mendefinisikan variabel target dir. Ini adalah folder tujuan di mana semua gambar menu yang diupload akan disimpan. Ini dia. Jadi setiap gambar yang akan diupload nantinya akan disimpan pada folder image. Bagian 1, fitur tambah data. Masuk ke fitur utama pertama, menambah menu. Kode ini berjalan hanya jika tombol bernama tambah ditekan. Langkah pertama, kita tangkap dulu data teks nama dari prompt ini menggunakan ini.
sintaks berikut. Nah, ini bagian yang teknis upload gambar. Kita cek apakah user benar-benar mengirim file dan pastikan tidak ada error saat upload menggunakan menggunakan sintaks ini. Trik penting di sini yaitu renaming. Kita tambahkan fungsi time di depan nama file asli. Tujuannya agar setiap gambar punya nama unik dan tidak saling menimpa atau overwrite. Jika ada user mengupload file dengan nama yang sama, misal foto, JPG, ini dia. Setelah nama aman, kita pindahkan file fisik ke folder tujuan. File tujuannya adalah yang di atas tadi menggunakan sintaks ini. Terakhir kita simpan semua datanya ke database. Perhatikan bahwa yang disimpan di database hanyalah nama file saja, bukan gambarnya. Menggunakan sintaks ini dan lalu ditutup. Lalu bagian 2, fitur menghapus data. Menghapus menu. Saat tombol hapus diklik, kita ambil ID menu dari URL menggunakan sintaks ini. Sintaks get, $get ini adalah untuk mengambil ID, Di sini kita menerapkan best practice. Sebelum menghapus data di database, kita wajib menghapus file gambar fisiknya dulu agar server tidak penuh sampah. Jadi kita cari dulu nama gambar berdasarkan ID menggunakan sintaks ini. Fungsi unlink inilah yang bertugas menghapus file gambar dari folder. Kita pastikan dulu filenya benar-benar ada sebelum dihapus. Untuk memastikannya kita menggunakan file sintaks ini. Setelah gambar bersih, barulah kita hapus datanya dari tabel database menggunakan ini. Untuk bagian yang ketiga, kita akan menjelaskan fitur edit menu. Tantangan di fitur edit adalah logika upload gambarnya. Ada 2 skenario di sini. Kita cek kondisi apakah user mengganti gambar baru. Jika file $file gambar nama tidak kosong, berarti user ingin mengganti gambar. Menggunakan ini. Skenario pertama, user ganti gambar, maka prosedur bersih-bersih dijalankan. Kita cari gambar lama lalu hapus unlink supaya tidak menumpuk file tidak terpakai menggunakan ini. Sintaks ini. Lalu kita proses upload gambar yang baru seperti biasa. Sintaksnya seperti yang di atas tadi. Seperti sintaks tambah menu tadi. Query update-nya pun menyertakan kolom gambar untuk diganti dengan nama file baru menggunakan sintaks ini. Lalu untuk skenario yang kedua, user tidak mengganti gambar, hanya mengganti menu saja. Maka kita buat query update yang hanya mengubah teks, nama, harga, deskripsi. Kolom gambar tidak kita sentuh agar tetap menggunakan gambar yang lama menggunakan sintaks ini. Terakhir, eksekusi query yang sudah dipilih tadi menggunakan sintaks ini. Lalu di bawahnya sama, hanya menampilkan PHP, beberapa PHP ini untuk input. Lalu ini untuk menampilkan nama-nama di tabelnya seperti ini. Ini untuk menambahkan menu. Dimana tadi ini terhubung dengan ini untuk mengedit, untuk edit menu, dan ini yang ini update, tutup untuk form mengedit menu. Lalu saya akan menjelaskan bagian pesanan PHP. Ini codingan HTML sebagai interface nanti.
Kita awali bagian ini dengan standar prosedur backend. Pertama, hubungkan database via config. Nah, seperti codingan sebelumnya, dia akan mengecek kembali. Sekarang masuk ke logika pengambilan data. Kita siapkan variabel nomor 1 untuk penomoran urut otomatis di tabel nanti. Lalu perhatikan query SQL ini. Select semua dari pesanan order dipimpin oleh ID pemesanan, dideskripsikan. Kata kunci descending di sini sangat penting, tujuannya agar pesanan yang paling baru masuk akan muncul di urutan paling atas tabel, sehingga admin langsung tahu kalau ada orderan baru menggunakan sintaks ini. Disinilah mesin tabel bekerja menggunakan while loop. Logikanya, selama database masih memiliki data pesanan, sistem akan terus mencetak baris tabel baru menggunakan TR secara otomatis. Jika tidak jadi tidak peduli ada 10 atau 1000 pesanan, kode ini akan menanganinya secara dinamis. Ini dia untuk codingan loopingnya. Tutup kurung awal ini menandai akhir dari putaran loop. Sistem akan kembali ke atas untuk mengambil data berikut sampai habis. Lalu yang terakhir ada logout PHP. Ini yang pertama kita kosongkan memori. Kita menimpa variabel session ini dengan array kosong. Ini ibarat menghapus isi dompet sebelum dompetnya dibuang. Semua data user seperti nama dan ID langsung hilang dari memori saat ini juga. Langkah kedua, hancurkan sesi di server. Fungsi session destroy ini akan menghapus file sesi fisik yang disimpan di server. Langkah ketiga, hapus jejak di browser cookie. Ini adalah langkah best practice, keamanan yang sering dilupakan. Meskipun server sudah lupa sama user, browser user mungkin masih memegang kunci cookie sesi lama. Blok kode ini mengecek jika sistem menggunakan cookie. Kita paksa browser untuk membuang cookie tersebut. Caranya unik. Kita set waktu kadaluarsa ke masa lalu, time 400.000. Otomatis user akan menganggap cookie ini sudah basi dan menghapusnya menggunakan ini. Setelah bersih total server bersih, browser bersih, barulah kita lempar user kembali ke halaman login agar dia bisa login kembali. Untuk tampilan keempat ini dan fungsinya seperti ini. Sebentar, saya akan logout. Untuk proses logout seperti ini, kita pencet bagian ini, maka dia akan kembali ke login. Lalu kita coba login ulang. Nah, pada bagian menu tadi di sini ada edit, hapus, dan simpan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu di pesanan ini diambil dari user pada tombol ini. Jadi setiap ada pesanan maka akan muncul pop-up ini. Nanti pelanggan akan mengisi ini proses pesan. Setelah mengklik proses pesanan, maka di admin akan muncul pesanan di paling atas. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satria Serpentino dari kelas TA dengan NIM C2455201015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Saya akan menjelaskan bagian user dari web Sambalado. Pertama, saya akan menjelaskan untuk bagian berandanya, yang dimana pada bagian beranda ini terdapat navbar dan hero. Untuk navbar sendiri fungsinya sebagai perpindahan halaman dari halaman menu ke halaman kontak dan ke halaman beranda. Kemudian untuk hero sendiri fungsinya untuk menampilkan background yang ada di halaman beranda seperti image dan tagline. Lanjut ke halaman kontak.
halaman kontak juga terdapat code yang bernama navbar, yang dimana fungsinya sama untuk melakukan perpindahan halaman. Kemudian di sini ada isi dari konten kontak sendiri, yang dimana terdapat tagline di sana. Kemudian fungsi halaman ini yaitu untuk menampilkan informasi dari rumah makan Sambalado sendiri, yang dimana juga dia akan menampilkan jam operasionalnya, lalu untuk melakukan kontak dan pemesanan melalui nomor yang sudah tertera di sana. Lalu saya akan melanjutkan ke halaman menu. Halaman menu sendiri terdapat code yang dimana untuk bagian pertamanya berfungsi untuk melakukan koneksi ke database. Jika database tersebut error, maka koneksinya akan gagal. Lalu untuk bagian kedua, code pada bagian kedua ini berfungsi untuk menangkap inputan user, yang dimana membersihkan code-nya dari bahaya, serta dia akan menghitung total harga. Lalu dia akan menyimpannya ke database sebagai pesanan baru. Lalu untuk bagian ketiga sendiri berfungsi untuk menampilkan query select, yang dimana digunakan untuk meminta menu dari database. Kemudian menu tersebut akan dieksekusi. Lalu dia menggunakan fungsi fetch assoc, yang dimana fetch assoc sendiri akan melakukan perulangan, yang dimana tujuannya adalah untuk memindahkan data dari database ke dalam array yang bernama menu items. Kemudian di sini juga terdapat code navbar, yang dimana fungsinya sama untuk melakukan perpindahan. Lalu di sini ada section ID yang bernama menu section. Ini berfungsi untuk menampilkan card yang ada pada halaman menu. Lalu di sini ada section lagi untuk overlay, yang dimana ini fungsi ini akan terjadi jika user mengklik button pesanan pada bagian menu, pada bagian cardnya, maka code overlay ini akan dijalankan untuk melakukan penginputan makanan serta jumlah pembelian serta alamat pengiriman. Lalu di sini juga ada code JavaScript, yang dimana fungsinya yaitu yang pertama untuk membuka pop-up, mengisi data formulir, kemudian menghitung total, lalu menampilkan pop-up, serta ada juga fungsi untuk menutup pop-up-nya. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi menghitung total harga secara real time. Lalu ada juga fungsi yang dimana dia akan melakukan load sampai halaman selesai di load. Lalu dia juga akan menambahkan fungsi ketika button diklik, maka data akan terambil dari database lalu akan dimasukkan ke tabel pemesanan. Sekian dari saya, terima kasih.